Oke, teman-teman semuanya. Nah, apa kabar? Kali ini ada kabar hangat sekali. Kabar ini kabar yang sangat krusial dan fundamental di perpolitikan Indonesia. Apa itu? Roy Suryo sebut andai terjadi sesuatu pada kami bertiga, maka kami serahkan perjuangan ini pada rakyat untuk meneruskan perjuangan kami. Waduh. Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Rianto Populis. Kembali lagi kita akan membahas yang baru heboh dan baru rame. Dan gak tahu ya kenapa itu si Rismon itu. Aduh, Rismon dengan sudah kamu tuh sudah skor sama Pak Jokowi. Kemarin kenapa sih? Lihat saja si Egy Sujana itu ya, dan Damai Hari Lubis itu kan sudah sowan ke Pak Jokowi. Di dalam bahasa politik itu yang mendatangi utluk. Si Egy Sujana mendatang ke Solo, berembuk sama Pak Jokowi minta restorasi justice, ya, itu rembukan kekeluargaan, dan situ menyatakan bahwa si Egy Sujana akhirnya tidak menjadi tersangka. Kemudian tiga orang ini nih, Roy Suryo, Rismon maupun Dokter Tifa akhirnya mengalami gimana ya, kalau orang Jawa itu gonor, tapi bahasa gensinya tuh inskur. Aduh, Rismon, Roy Panci, Tifa, aduh, makin keblinger aja. Dan aku juga menemukan di salah satu akun X-nya, milik siapa itu? Milik Rismon. Di sini yang tayang 4 jam yang lalu saat aku screenshot ini, ya dia bilang gini, Pak Roy Suryo jadi brand ambassador buku Gibran and Kim dan aksi 1000 buku ke DPRD dan DPD. Waduh, ini dari akun Rismon Hasibulan. Waduh, ini gimana ya? Itu untung aja buku. Itu buku aja, itu apa itu? Buku itu kan nggak basi. Itu aja sampai dibagi-bagikan. Berarti tandanya bahwa buku itu nggak laku. Aduh, kalau andainya itu makanan, itu hari ini siap saji, kalau nggak gas dimakan busuk. Untung aja buku. Nah, gitu aja minta diteruskan sama rakyat, suruh meneruskan perjuangannya. Perjuangan apa ini? Ya kan, gerakan rakyat. Aduh, gerakan rakyat apa itu? Hmm, Lucu sekali si Rismon ini. Sungguh, aku nggak tegang lihatnya. Dan menuduh Gibran, gantian Gibran lagi. Dan ini termasuk cacat logika yang dimiliki si Rismon. Ya kan, dia nggak nalar gitu. Gimana coba? Ini bisa dikatakan yang namanya black and white fallacy. Ya, jadi kalau tidak sejalur dengan dia, itu menganggap orang lain salah. Yang benar itu dia, ya kan gitu kan. Dan dia tuh mengambil sampel hanya secangkir kopi, tapi dia menggambarkan sudah seluas lautan samudra. Nah, ini namanya hasty generalization, ya kan? Itu gebyah uyah Jawanya kan gitu. Padahal itu kemenangan dari Pilpres kemarin jelas itu 58% dilawan berapa persen itu. Itu kan kalau dipikir, aduh, ini diambang was-was ini. Jangan-jangan Rismon ini sudah mulai
gimana ya, tertekan pikirannya, dan dia lupa daratan setelah menyerang Pak Jokowi. Sekarang counter attack lagi kepada si Gibran yang menyatakan katanya nggak lulus SMA. Logika nggak? Masa zaman sekarang nggak ada yang nggak lulus SMA, padahal kan anaknya wali kota waktu itu. Nalar bro, coba tetangga saya aja sekarang nggak ada tuh yang sebaya Gibran lulusan SMP, itu nggak ada. Rata-rata sudah SMA, kecuali kalau orangnya nakal ya, itu kita jangan dibicarakan. Tapi saya rasa nggak mungkin lah si Gibran kok nggak lulus SMA. Itu kan dia cacat nalar juga kalau dipikir. Gimana menurut teman-teman? Dan ini aku menemukan video lagi, di situ ini dia, Gibran, ini coba lihat ini. Rakyat jelata seperti saya pinjam uang untuk cetak buku. Elemen-elemen masyarakat lainnya itu sangat perlu. Oleh karena itu, ya, kalau makanya saya bilang perubahan di Indonesia ini itu nggak mungkin jatuh dari langit. Itu harus gerakan sosial yang dimulai dari rakyat jelata. Siapa itu? Saya, rakyat jelata. Saya itu rakyat jelata, sama seperti kalian rakyat jelata. Nggak punya dana. Ini kalau saya mau jujur, saya nggak punya duit. Ini pinjam modalnya sebesar 75 juta, saya bilang aja lah 75 juta, dan itu ada 2 rekan, dan dalam 3 minggu sudah kami kembalikan modal 75 juta itu, dan kami bisa mengalokasikan keuntungan itu untuk 1000 buku yang akan kami donasikan ke wakil rakyat yang digaji rakyat tersebut. Jadi dari rakyat untuk wakil rakyat? Iya, dari rakyat untuk wakil rakyat agar tidak bungkam. Itu tadi tayangan di Madilog. Aduh, dia katanya bukunya habis terjual dan sisanya untuk cetak lagi dan didonasikan kepada seluruh DPR maupun DPD. Ya, zaman sekarang kok pakai kayak gitu. Aduh, lo kan di media sosial udah cukup, ngapain nambah-nambahin? Ini sungguh ignoran of system, tidak tahu aturan. Di saat diambang mendekati hukum, ya, dia kan mau menjadi tersangkakan, justru malah dia counter attack pada keluarga Pak Jokowi. Dan lagi-lagi ya, dia gimana ya, blaming the victim. Mengambing hitamkan, itu mengambing hitamkan ke Gibran untuk pengalian isu red herring. Aduh, Rismon, aduh, sudahlah Rismon. Semoga ini akan segera selesai dan tidak menjadi bola liar di negeri ini. Rismon. Gimana menurut teman-teman semuanya? Dan ini pernyataannya lagi nih tentang buku. Rencananya minggu depan kami akan memberikan gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ini adalah kerja pikiran, ya, tulisan. Ya. Oleh karena itu kepada DPR dan DPD 1000 masing-masing dapat 1, tiap anggota DPR, DPD maupun staf ahlinya minggu depan. Kalau bukunya sudah kami siapkan 1000, tinggal menunggu korespondensi tim PH ya Bala RRT dengan pihak sekretariat DPR maupun DPD. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih. Wah, di situ dia merasa bangga sekali. Itu kemungkinan ini, aku yakin persoalan ini akan selesai
Dan kita doakan semoga negeri ini bersih dari sampah-sampah politik. Nah, orang seperti ini akan membawa kemunduran. Dia nggak paham yang namanya vote populi vote Dei, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, itu makanya dia nggak paham arti kata itu. Mungkin pura-pura nggak paham atau kenapa, karena saking insecure-nya dia membabi buta, mengalihkan isu setelah menyerang Pak Jokowi, kembali lagi menyerang Gibran yang hanya SMA saja tidak tamat. Ini kayaknya gimana ya? Perlu Daniel nggak? Perlu disangkal nggak? Sedangkan kita orang waras harus berpikiran positif, harus optimis. Kita harus mencontoh negara-negara yang maju di luar negeri sana. Nah, di negeri-negeri yang super hebat kayak negeri Cina, itu kan dia selalu tiap hari membahas tentang teknologi, bagaimana kedaulatan rakyat itu terjaga, karena saat ini kan lagi musim siber. Paham nggak? Jangan sampai kita kebobolan hanya karena fokus mengikuti pola pikirnya sampah-sampah politik seperti ini, ya kan? Sedangkan di negara sana, nun jauh di sana, seperti negara Eropa, negara Cina, dan Timur Tengah dan sebagainya, itu sudah membicarakan kedaulatan negara melalui siber. Jangan sampai kita kebobolan. Lah di sini, aduh, malah ngurusi ijazah. Aduh, teka-teki ini sampai kapan akan berakhir? Coba teman-teman semuanya bayangin, kasus ijazah palsu ini sejak kapan? Ingat gak teman-teman semuanya? Ini sudah lama sekali. Dan televisi-televisi yang katanya independen itu sepertinya malah memberi ruang publik pada orang-orang seperti ini. Setiap hari disuguhkan, dijejali umpatan, makian di televisi dengan mengundang trio, apa ya namanya, trio double ini. Ya, trio double, ya kan? Aduh, udah gitu aja. Salam waras dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, ataupun di komen agar saya tetap berkarya, agar muncul di notifikasi Anda untuk mengikuti kabar-kabar dari saya. Terima kasih.